Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan sebab saya dan saudara sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebab Dia yang selalu menetapkan langkah-langkah saya dan saudara. Oleh karena itu pada pagi hari ini siapkan hati saya, siapkan hati saudara untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari senangkan hatinya pada pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersuka sebab Dia baik. Bahkan sampai selama-lamanya Dia tetap baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita memulai ibadah pada doa pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Lihatlah hati setiap kami, selidikilah hati setiap kami Tuhan. Biar Kau dapati hati kami menjadi hati yang taat dan setia kepadamu. Hati yang merindukan Tuhan, hati yang menanti-nantikan Kau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, sebab ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kami dapatkan hadirat-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Kau berikan dalam hidup kami. Kami imani Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya jamahan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu memenuhi hati setiap kami. Bagi saudara-saudara yang sudah siap menyembah Dia dengan hati yang mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Ini kami Tuhan yang datang pada pagi hari ini dengan haus dan lapar akan-Mu. Tak peduli Tuhan setiap persoalan yang kami hadapi, sebab kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, amin. Melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, ya Tuhan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Asal bersama-Mu kami menang Tuhan. Di setiap musim hidupku,
Selalu kulihat setiamu, amin. Melewati badai yang besar, oh, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Ini iman setiap kami, Tuhan. Di setiap musim hidupku, Kau yang tahu, Tuhan. Selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, oh, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, oh, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Angkat kedua tanganmu, pujikan. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi.
pagi hari ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, pegang tangan kami. Kami mau terus bersamamu, sebab tanpamu kami tak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Tapi saat Engkau memegang tangan setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami berjalan bersamamu. Tetapkan Tuhan, tetapkan langkah-langkah hidup kami, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam firman-Mu. Sebab sekali-kali Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami yang selalu berharap kepadamu. Kami percaya, kami beriman kepadamu, sebab bersamamu kami dapat lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mustahil jadi mungkin bagimu. Bersamamu Tuhan, kami akan menang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam setiap keadaan dan persoalan Tuhan, tak membuat kami takut, tak membuat kami bimbang, gelisah, ataupun ragu dengan Engkau Tuhan. Ajar setiap kami, ajar setiap kami memiliki pendengaran akan-Mu Tuhan. Asah telinga hati kami, supaya kami semakin peka akan Kau Tuhan. Mendengar-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan. Sebab tangan-Mu yang akan menjaga hidup kami, tangan-Mu Tuhan yang akan menjaga langkah hidup kami. Sebab kami selalu melihat kebaikan-Mu, kami selalu melihat pertolongan-Mu, kami selalu melihat kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Melewati apapun dalam hidup ini, tangan kami akan terus terangkat, tangan kami akan terus berharap satu-satunya kepada sumber kekuatan hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus Kristus, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Sebab kami mau menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Mari bersama-sama lebih lagi pujikan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Kami nyatakan iman kami. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan,
ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang bersamamu. Percayalah dengan imanmu dan katakan, aku menang. Thank you, Jesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Sungguh sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah menikmati Tuhan hadirat-Mu di dalam hati dan jiwa kami. Tiba waktunya Tuhan kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Bapa, hamba berdoa Tuhan, kami mau merendahkan hati, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria untuk terus mendengarkan perkataan-Mu pada saat ini. Hamba mau berdoa Tuhan, hamba mau percaya Tuhan, bagi setiap mereka yang mencari suara-Mu, mencari perkataan-Mu hari ini, Engkau akan berbicara secara pribadi di dalam hidup mereka dan memuaskan hati mereka akan kebenaran-Mu. Dan kami semua jadi orang-orang yang berbahagia Tuhan, karena kami dapatkan rema-rema yang daripada Tuhan. Kami dapatkan jawaban atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan saat ini Engkau yang ambil alih Tuhan lidah, bibir, hati dan jiwa hamba-Mu. Dan sepenuhnya Roh Kudus yang bekerja pada saat ini. Hamba-Mu undang Roh Kudus hadir saat ini, memenuhi ruangan ini, terlebih memenuhi ruangan hati kami ini Tuhan. Glory haleluya. Hamba berdoa Tuhan, bukan perkataan manusia yang mereka dengar, tapi perkataan Roh Kudus yang bergema kuat di dalam hati dan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan atau apapun Tuhan yang ingin membuat kami kehilangan konsentrasi, membuat kami gak fokus Tuhan untuk menangkap kehendak-Mu atas hidup kami pada hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau fokuskan pusat perhatian kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory haleluya. Kami mau sambut firman-Mu dengan hati kami yang percaya, dengan hati kami yang bersuka cita, dan terlebih dengan hormat akan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu dan merenungkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, sobat-sobat yang terkasih, dimanapun saya dan saudara berada, saya percaya Tuhan itu maha hadir saudara.
Tuhan ada bersama dengan saudara saat ini. Apapun yang saudara lakukan saat ini, apa yang sedang saudara kerjakan, dimanapun saudara berada, saya percaya orang yang cari Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan kasih upah. Amin saudara. Dan upahnya bukan, pertama-tama bukan materi, bukan kekayaan, tapi upahnya ialah pengenalan akan Tuhan. Bukankah pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya itu lebih berharga daripada emas dan perak saudara? Amin. Saya percaya orang yang cari Tuhan akan makin mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan bahagia, bahagianya mengenal Tuhan. Amin saudara. Dan hari ini ketika kemarin tuh saya renungkan, Tuhan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Dan Tuhan kasih satu tema di dalam hati saya, yaitu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini kita jadi anak-anak Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan di posisi mana saudara? Apakah kita masih bayi, kanak-kanak, atau kita sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan hari-hari ini? Kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pernah berfirman di dalam persekutuan doa oikumenikasi. Tuhan berkata, nanti kelak aku akan datang kembali untuk menjemput umat-umatku. Itu bukan sebagai anak, bukan sebagai murid. Tapi Tuhan berkata, aku menjemput mempelaiku. Kata mempelai di situ itu berarti menunjukkan bahwa kita perlu menjadi seorang yang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Untuk supaya kita menjadi mempelai Kristus kelak. Kita harus jadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa bukan berbicara tentang usia saudara. Kedewasaan rohani itu berbicara tentang hati yang rindu untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya percaya orang yang dewasa rohani itu bukan hidupnya sempurna. Tapi orang yang dewasa rohani itu orang yang sungguh-sungguh mau bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan sorga. Ketika saya renungkan kembali, seringkali ketika pembimbing kita berbicara, ketika bukan hanya pembimbing kita, saya rasa saudara, saya mendengar beberapa hamba-hamba Tuhan yang memang berbicara gitu. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat dan tidak lama lagi. Dan setiap kali saya itu diingatkan bahwa aku akan segera datang, itu tidak tahu kenapa hati saya itu selalu bergetar saudara. Saya merasa memang Tuhan sudah tidak akan lama lagi, Tuhan itu akan datang dan menjemput saya dan saudara. Saya selalu bergetar gitu hati saya. Memang Tuhan tuh mau jemput kita dan waktunya gak lama. Tidak ada yang bisa memprediksi, gak tahu. Kita pun tidak ada satupun yang mau melangkahi firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dari kemahatauan pun dia berkata dalam firman Tuhan, aku pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Padahal dia maha tahu, tapi dia memilih berkata demikian. Hanya Bapa yang tahu kapan waktu dan saatnya. Tidak ada orang yang bisa memprediksi saudara. Dan kita tidak boleh memprediksi juga waktu tepatnya. Tapi satu hal, kita harus siap berjaga-jaga dan bersiap-siap akan kedatangan Tuhan. Amin saudara. Dia menjemput kita menjadi seorang mempelai, menjadi mempelai Kristus. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa bukan berbicara tentang usia. Oh berapa tahun ikut Tuhan. Ada yang mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada yang 20, 25 tahun. Baru saja persekutuan doa oikumenikasi berulang tahun. Harusnya kita ini adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bukan usianya. Bukan hanya menjadi Kristen yang tua, menua, oh usia aku sudah begitu, bukan. Tapi berbicara tentang hati yang mau bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan surga. Loh gimana terus kalau yang bayi-bayi rohani? Saya percaya kok saudara, asal orang itu bertobatnya itu sejati. Bukan bertobatnya itu cuman ikut Tuhan, cuman ya supaya aku diberkati. Bukan hanya ikut Tuhan supaya aku kaya. Tapi betul-betul berjumpa dengan Tuhan seperti Sakeus ya saudara. Sakeus itu ketika Tuhan makan di rumahnya dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah, bertobat, sekalipun dia baru mengenal Tuhan loh. Tapi Tuhan berkata apa?
dia menghasilkan buah-buah pertobatan. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Pastilah ada buah. Sekalipun dia baru kenal Tuhan loh, hitungannya bayi rohani, tapi pasti ada buah-buah pertobatan. Sakeus berkata, kepada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan dia pun tidak lagi memeras seperti dulu. Dia seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang, ya. Tapi dia berubah dari dosanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada buah pertobatan awal-awal. Orang yang dulunya berdosa, apa yang menjadi dosamu? Pasti engkau punya kerinduan untuk, aku gak mau dosa lagi Tuhan. Apa itu anak muda? Aku suka omong kotor. Ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, berjumpa dengan Tuhan, engkau gak akan kembali kepingin omong kotor. Atau bertindak sesuka hati, menonton apa yang mendukakan hati Tuhan. Enggak, pasti ada pertobatan. Kalau engkau seorang pengusaha yang ketemu dengan Tuhan, engkau akan berubah dan berkata, aku gak mau melakukan yang tidak jujur lagi. Aku gak mau tipu sini, tipu situ, neraca serong. Aku gak mau. Aku mau hidup jujur dan takut akan Tuhan. Pasti ada buah-buah pertobatan. Amin saudara. Ketika saya renungkan kembali, saya lihat kembali, ada suatu klip yang pernah pembimbing kita tuh berikan kepada kita semua ya, di grup itu ya. Ada peristiwa tentang pengangkatan. Ya enggak heran lah kalau ada orang yang naik mobil, satu diangkat, satu enggak. Mungkin lagi di mana bekerja, satu diangkat, satu enggak. Mungkin itu lebih make sense. Tapi yang enggak, yang tidak make sense bagi saya, ketika itu ada di gereja, saudara. Ada yang diangkat dan ada yang tidak. Itu menemplak hati saya. Bahkan ketika orang itu beribadah kepada Tuhan, waktu kedatangan Tuhan, tidak 100% loh. Di dalam gereja itu terjadi diangkat oleh Tuhan. Loh kenapa? Tahukah saudara? Tuhan tuh kenal loh milik kepunyaannya. Tuhan tuh tahu loh mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak. Walaupun dia baru kenal Tuhan, tapi kalau pertobatannya itu sejati, kalau Kristennya itu sejati, bukan Kristen-Kristenan, bukan hanya agama-agamaan, bukan main Tuhan-Tuhanan, tapi dia sungguh-sungguh sekalipun dia enggak sempurna, tapi dia tulus dan sejati pertobatannya sama Tuhan. Tuhan tuh kenal loh saudara, dan Tuhan angkat milik kepunyaannya. Dan saya dan saudara ada di pihak mana? Kita main Tuhan-Tuhanan, kita main cuma agama-agamaan, status kita Kristen, atau kita cuma main gereja-gerejaan, atau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan kelak Tuhan akan menyebut kita sebagai mempelainya. Ingat saudara, dan Tuhan ingatkan satu ayat, 2 orang berjalan di ladang, satu diangkat, satu tidak. Itu bukan hanya berbicara ladang mungkin ladang pekerjaan, tapi juga ladang pelayanan. Itu juga berbicara tentang gereja saudara. Tidak semua diangkat. Tapi biar saya dan saudara hari ini belajar. Aku mau dewasa. Dewasa bukan berbicara tentang usia, tapi dewasa tentang keputusan hati untuk kita bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh itu pasti berbuah, saudara. Buah pertobatan itu pasti ada. Pasti kelihatan perbedaannya orang yang sejati ikut Tuhan sama enggak. Sekalipun orang itu tidak sempurna. Tapi sejati apa tidak, murni apa enggak, itu kelihatan saudara. Hari ini pilihan di tangan saya dan saudara. Pilih dewasa, aku mau atau jadi Kristen duniawi. Kita masuk dalam firman Tuhan dulu ya saudara ya. Di dalam 1 Korintus 3. Ya, ayat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ke yang ke-9. Tapi kita baca dulu mungkin 3 ayat dulu ya saudara ya. Judulnya adalah perselisihan. Dan aku saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 3 ayat dulu saudara ya. Dan kita kembali yang pertama. Kita belajar hari ini bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus, saudara.
Dikatakan, dan aku saudara-saudara, aku di sini adalah Rasul Paulus, saudara ya, yang menulis surat Korintus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Saya percaya saudara, dikatakan pada waktu itu tidak dapat berbicara. Paulus berbicara tentang bahwa pada waktu sebelumnya dia berkata, saya nggak dapat berbicara dengan kamu seperti kepada manusia rohani. Dengan kata lain apa? Pada waktu itu jemaat-jemaat di Korintus itu masih bayi-bayi rohani, saudara. Masih bayi-bayi rohani. Dan dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Saya percaya ketika kita kenal Tuhan, ada waktunya kita menjadi bayi-bayi rohani. Dan itu tidak salah saudara. Tapi ingat ya, bayi pun ada perbedaannya ya loh. Yang sejati bayi rohani dengan bayi-bayi yang bukan rohani. Bayi-bayian, anak-anakan cuman. Bukan anak Tuhan yang tulen. Bayi tidak salah saudara. Dan dikatakan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya percaya mungkin pertobatan kita, kalau kita ingat kembali berapa tahun yang lalu kita bertobat dan Tuhan kasih kepada kita susu yang murni dan yang rohani. Tapi saya percaya untuk untuk sebagian besar, mayoritas keluarga besar persekutuan doa ekumenikasi, saya percaya kita seharusnya bukan jadi bayi-bayi rohani. Tuhan membawa kita, membentuk kita dan menempatkan kita di dalam persekutuan doa ekumenikasi ini untuk kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Bukan lagi susu yang Tuhan berikan, tapi Tuhan berikan makanan keras dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara, saya percaya mungkin pada waktu kita masih bayi rohani, kita belajar tentang pertobatan, kita belajar tentang kasih Tuhan, mengenal Tuhan, Dia Bapa yang baik. Itu baik saudara. Oh itu baik. Pada waktu kita bayi rohani, kita harus mengenal siapa Tuhan dan mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita anak yang dikasihi oleh Tuhan, itu fondasi. Dan itu baik, itu susu yang murni. Dan kita memerlukan itu beberapa waktu yang lalu. Tapi masalahnya di sini dikatakan oleh Paulus, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Pada waktu itu dia belum dapat menerimanya karena masih bayi-bayi rohani. Tapi masalahnya di sini, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Tapi setelah beberapa waktu, dia masih belum dapat menerimanya. Artinya apa? Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada buah. Tuhan tidak mau seperti itu. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Saudara, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tuhan berkata, aku mau engkau bertumbuh. Dari yang kanak-kanak menjadi dewasa rohani, saudara. Dari mana kita tahu kita itu kanak-kanak atau dewasa? Kita belajar dulu ya saudara ya. Ini firman ini bukan untuk orang lain. Tapi kita pertama-tama firman itu berbicara untuk saya dan saudara. Untuk saya sendiri juga. Kita uji diri kita. Apakah kita masih jadi Kristen yang Kristen kanak-kanak? Kristen yang tidak bertumbuh apalagi berbuah. Kapak sudah tersedia loh. Bagi akar pohon yang tidak menghasilkan buah. Yang tidak berbuah, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Itu kapak sudah tersedia. Dan hari ini kita uji hidup kita. Apakah kita itu sudah bertumbuh dan berbuah atau belum? Kita buka dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Dari mana kita tahu ya, kita ini bertumbuh atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang
Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya percaya dari 3 hal kita tahu. Kita itu menjadi Kristen yang disebutkan oleh Paulus, Kristen manusia yang duniawi, atau Kristen yang tidak bertumbuh, terus menjadi kanak-kanak, tapi tidak bertumbuh menjadi dewasa, atau kita menjadi Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa. Yang pertama dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Kita akan tahu hidup kita jadi dewasa, ada perubahan apa tidak di dalam hidup kita. Itu dilihat dari yang pertama, dari perkataan kita. Uji perkataan kita di dalam 1 hari ini, 1 minggu ini, kata-kata yang keluar dari lidah kita. Apakah kata-kata yang keluar dari lidah kita itu banyak keluhan, banyak bersungut-sungut sama Tuhan terhadap keadaan kehidupan kita? Kita akan kelihatan imannya tuh bertumbuh menjadi dewasa atau imannya tuh terus kerdil. Imannya terus iman kanak-kanak. Yang terus ngeluh sama Tuhan, yang terus mengeluh sama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mengalami apa? Aduh Tuhan, tidak ada kuburan di Mesir. Lebih enak di Mesir. Masih ada bawang-bawangan yang bisa kita makan. Di sini tidak ada air. Isinya keluhan demi keluhan di dalam kehidupan ini. Atau kita punya perkataan yang bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita. Lebih banyak mana kita? Lebih banyak bersyukur atau lebih banyak kita itu mengeluh dalam kehidupan ini? Tuhan ajari kita mengucap syukurlah dalam keadaan. Sekalipun dalam keadaan kekurangan pun, ucaplah syukur. Karena di balik ucapan syukur itu, orang yang mengenal dewasa di dalam Tuhan akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ketika Tuhan hendak memberi makan 5.000 orang, Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Karena bekal dari anak kecil, saudara. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mengambil itu 5 roti dan 2 ikan. Dia mengenadahkan ke langit. Dan dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan memberi makan 5.000 orang, cuman laki-laki, saudara. Belum yang perempuan dan anak-anak, bisa-bisa lebih dari 10.000 orang. Masih sisa 12 pakul. Mujizat terjadi. Ketika apa? Ketika orang itu mengucap syukur, saudara. Apapun keadaanmu hari-hari ini. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, saudara. Ketika engkau mengalami keadaan yang tidak enak, disitulah akan menunjukkan tingkat kedewasaan rohanimu. Ketika apa yang ada di tanganmu itu kelihatannya kurang dibandingkan dengan kebutuhanmu. Apa engkau bisa berkata, Tuhan aku bersyukur buat 5 roti dan 2 ikan ini. Dan saya percaya ketika engkau mengucap syukur, Tuhan mengadakan mujizat. Ada mujizat di balik ucapan syukur itu. Banyakan yang mana mengucap syukur atau mengeluh sama Tuhan. Atau kita selalu fokus pada apa yang kita nggak punya. Kita fokus, aduh tubuhku nggak sehat. Ada sakit ini, sakit itu. Apapun itu, Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala keadaanmu. Keadaanmu tidak enak di bawah, ucap syukur. Kalau engkau sakit, masih ada yang kau bisa ucapan syukur, saudara. Bukan kau masih punya keluarga yang peduli terhadap saudara. Tuhan taruh keluarga itu istri, suami, anak-anak, keluarga seiman yang mendoakan saudara. Bukankah itu juga berkat daripada Tuhan yang bisa engkau ucap syukur? Belajar mengucap syukur dengan apa yang ada di dalam hidupmu hari-hari ini. Belajar mengucap syukur. Disitulah tingkat kedewasaanmu akan kelihatan. Kelihatan kok orang itu. Dari perkataannya tuh kelihatan. Kalau orang cuma berkata yang sia-sia, mati aku, binasa aku, kelihatan imannya tidak bertumbuh menjadi dewasa. Yang gak percaya tetap gak percaya, yang takut tetap takut, yang khawatir tetap khawatir. Tapi hari ini, belajarlah untuk menjadi dewasa. Ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku ini. Perkataannya akan jadi berbeda. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan akan penuh dengan ucapan syukur. Perkataannya akan penuh dengan pengakuan iman. Sekalipun aku tahu, mungkin kelihatannya ada penurunan. Mungkin kerjaan lagi sepi. Tapi aku percaya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku
kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya. Amin saudara. Kok itu firman loh, firman jadikan lagu. Saya banyak hafal. Rata-rata firman jadi lagu sehingga saya selalu ingat, saya selalu nyanyikan. Apapun yang terjadi, aku mau memuji Tuhan, aku mau memegahkan janjinya. Apapun yang terjadi, aku mau memegahkan firman-Nya di dalam hidupku. Akan beda. Sekalipun hidupnya ya tidak menyangkali kenyataan. Memang ada kelemahan di dalam tubuhku. Tapi di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Allahku akan mencukupi keperluanku. Pasti ada mujizat dalam hidupku. Imannya itu beda. Imannya itu fokusnya kelihatan sama Tuhan. Amin saudara. Jangan mati ya aku. Enggak. Tenang. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau saya dengar berita-berita. Kalau saya dengar apapun. Pertama-tama langsung menggoyahkan hati. Sesuatu yang menggoyahkan hati. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku mau tenang. Aku mau tenang di dalam Tuhan. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Saya menenangkan jiwaku, saya tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Dan kemudian saya doa mencari Tuhan. Tenang, apapun yang terjadi, tenang. Karena di dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Karena apa? Karena Tuhan bisa berbicara dalam hidupmu. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena berdoa itu bukan hanya supaya aku bisa ngomong sama Tuhan. Tapi kata berdoa itu juga supaya Tuhan bisa berbicara dalam hidupmu, dalam situasimu. Dan ketika Tuhan berbicara itu adalah permulaan mujizat terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Tenang apapun yang terjadi. Ya, ucap syukur. Jaga perkataanmu. Kalau itu bukan Tuhan, lebih baik tidak usah ngomong. Amin saudara, karena dalam lidah itu kita itu barang siapa hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakan lidahnya akan memakan buahnya. Jangan tabur benih yang salah, tabur benih yang salah, tabur benih yang salah. Tahukah saudara, ucapanmu itu engkau akan makan saudara. Ya, hati-hati. Hati-hati. Bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian bukan karena dia mungkin berdosa apa enggak. Karena dia mengucapkan yang salah. Karena dia tidak mungkin aku masuk ke tanah penuh dengan susu dan madu itu. Karena di sana orang-orangnya orang-orang kuat, orang-orang dari suku enak yang besar-besar yang memakan manusia. Kita ini seperti belalang di mata mereka dan sebagainya. Hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu. Akan kelihatan yang dewasa dan yang enggak dari perkataan. Yang kedua, aku berkata seperti kanak-kanak. Yang kedua, aku merasa seperti kanak-kanak. Orang yang tidak dewasa, orang yang duniawi, yang kanak-kanak, akan merasa seperti kanak-kanak. Yang artinya apa? Hidup berdasarkan perasaan. Hari-hari ini kita akan bisa lihat kedewasaan kita. Kita hidup karena perasaan, apa kita hidup karena iman? Kita merasa hidup itu mut-mutan. Pagi hari kalau perasaan ini kan mood swing ya saudara ya. Kita tidak bisa menentukan hari ini kita mood apa enggak. Kita mau cari Tuhan apa enggak, tidak bisa menentukan. Mood-mutan perasaan ini. Tapi orang yang dewasa rohani, orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mau hujan enggak hujan, mau petir enggak petir, mau terjadi apa enggak terjadi apa. Hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan dan karena firman-Nya. Hidupnya bukan karena perasaan mut-mutan cari Tuhan, mut-mutan. Wes, hari ini aku malas cari Tuhan ya, aku malas cari Tuhan. Hari ini aku mau cari Tuhan ya, cari Tuhan. Hari ini ya perasaanku kepingin bete ya, bete aja. Nggak tahu wes, pokoknya bete aja. Aku mau sedih ya, aku sedih aja. Aku mau marah, aku marah. Enggak. Jangan hidup dengan perasaan, tapi hiduplah dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ciptakan perasaan-perasaan pun ini juga ciptaan Tuhan, ya saudara. Tapi kalau kita taruh hidup kita di dalam Kristus, kita taruh perasaan kita di dalam Kristus, ya ampun, Tuhan ciptakan kita menjadi manusia yang punya perasaan. Beda dengan hewan, beda dengan ciptaan yang lain.
Kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Yang artinya apa? Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya rasa. Dan sehingga Tuhan itu kasih kepada kita rasa supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa mencurahkan perasaan cinta kita sama Tuhan. Perasaan tidak salah, tapi taruhlah perasaan itu, pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara. Jangan perasaan ya cuman kita taruh di dalam manusia daging kita, jangan. Tapi taruh perasaan kita di dalam manusia roh kita, di dalam kerohanian kita, di dalam firman Tuhan. Hari ini mau terjadi apa? Aku mau cari Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, aku mau saat teduh sama Tuhan setiap hari, setiap pagi. Aku ambil waktu mungkin 30 menit, 40 menit, aku mau cari Tuhan, aku mau menyembah Dia, aku mau membaca firman-Nya. Apapun yang terjadi, aku mau cari Tuhan, konsisten, tekun mencari Tuhan, apapun yang terjadi. Amin, saudara. Juga di dalam jam-jam kita beribadah, dalam kehidupan kita, aku mau melakukan firman Tuhan. Tidak peduli apapun situasinya, moodku ini lagi enak enggak, jangan berdasarkan itu. Tapi lah pakai perasaan itu. Taruh perasaanku di dalam Kristus Yesus. Ketika engkau jadi dewasa di dalam Tuhan, menaruh perasaan di dalam Kristus Yesus, perasaanmu pun jadi senjata kebenaran, saudara. Sungguhan, berapa banyak Tuhan tuh bisa kasih sesuatu, insting, kasih petunjuk itu melalui perasaan. Kok aku gak srek ya? Kalau engkau taruh perasaan itu di dalam Kristus Yesus, perasaanmu jadi senjata kebenaran. Dan akan banyak keputusan-keputusan kehidupan ini engkau ambil bukan dari perasaan dagingmu, tapi perasaanmu kau taruh dalam Tuhan. Kau tahu, oh ini srek, ini gak srek, oh ini jangan dulu. Tuhan akan tuntun melalui perasaanmu juga, saudara. Amin, saudara. Ayo jadi dewasa, sehingga panca indramu terlatih, saudara. Perasaanmu pun jadi senjata kebenaran. Jadi dewasa rohani, kau bisa membedakan roh. Amin, saudara. Ya, kemudian jangan hidup dengan perasaan. Yang ketiga, tahu dewasa apa tidak dari aku berpikir seperti kanak-kanak. Dari mana? Dari pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah yang selalu kita pikirkan hal-hal yang duniawi? Aku punya mobil baru, punya rumah baru, gadget baru, punya semuanya itu tentang yang material. Haus akan hal-hal yang duniawi aja. Hobiku, aku mau beli ini yang baru, mau apalah, semuanya pikirannya cuman karnal, cuman keinginan daging, saudara, duniawi. No, apalagi pikiran dosa, jangan, saudara. Hari-hari ini Tuhan berkata apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadilah orang yang lapar dan haus akan Yesus, akan kebenaran, akan firman. Orang yang dewasa beda. Dia haus dan laparnya itu bukan hal-hal yang duniawi, tapi lapar dan hausnya itu akan hal-hal yang rohani. Pengenalan akan Tuhan, firman Tuhan. Dia hobi, yang kesenangannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin, saudara. Itu yang diutamakan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkau lapar dan haus akan duniawi, atau engkau lapar dan haus akan kerajaan dan kebenarannya? Itu bagianku. Jangan Tuhan berkata, orang gak kenal aku, jangan bingung, jangan khawatir apa yang hendak engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Engkau pakai itu bukan hanya pakaian baju, enggak. HP yang engkau pakai, rumah yang engkau pakai, mobil yang engkau pakai, kendaraan yang engkau pakai, atau di dalam hobimu apapun yang engkau pakai. Jangan cari semua itu, jangan khawatir Tuhan ngomong. Tapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, kau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sungguhan di saudara, gak usah bingung terhadap apa-apa yang kau butuhkan ini. Itu bagian Tuhan. Bagianmu tuh cari kerajaannya. Kerajaan itu berbicara tentang rajanya, berbicara tentang Yesusnya. Cari Yesusnya dan kebenarannya. Lihat ya, semuanya itu akan datang kepadamu. Bukan kamu yang cari berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan cari saudara, sungguhan itu. Engkau akan jadi magnet berkatnya Tuhan. Amin saudara. Ketika saya renungkan dalam kehidupan saya, ketika saya jadi anak muda yang cinta Tuhan, cari Tuhan. Saya nggak sombong, saya nggak, bukan apa ya, ini cuma sharing-sharing aja lah, cuma cerita-cerita aja sih saudara. Saya kadang-kadang renungkan dalam kehidupan saya, Tuhan, apa-apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Saya merasakan bukan aku yang ngejar semuanya itu loh, saudara. Bukan kita yang mengejar semuanya itu. Tapi semuanya itu, oh Tuhan nanti ini, Tuhan kenalkan ini sama customer saya, oh Tuhan kenalkan ini sama pasangan hidup, dan semuanya itu semua datang dalam kehidupan saya. Bukan saya mengejar semuanya itu. Tuhan saya punya kerinduan, tapi biar Tuhan yang jawab kerinduan hatimu. Semuanya itu akan satu persatu Tuhan akan taruh di dalam hidupmu, saudara. Saya pernah satu waktu juga dalam kerjaan saya, saudara. Saya mungkin kerjaan hari-hari ini kan lagi nggak sedang baik-baik saja ya, keadaan lagi sepi. Anggap aja dulu itu mungkin kuenya segini ya, besarnya umpamanya kuenya itu anggap saja 1 kilo ya, 1 bundaran gini ya saudara ya. Itu dimakan 5 orang, ya kan dapat seperempat. Ya sekarang kuenya nggak sebesar itu, permintaan tuh makin kecil, tapi persaingan tuh makin banyak. Nah terus bagaimana? Kita malah dapat yang sedikit-sedikit. Tapi dengan kerajaan surga itu beda loh sungguh aja saudara. Saya ketemu saya melihat kebaikan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya masuk dalam toko, tiba-tiba ada sales ada sales orang yang gak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba bilang, kamu habis ini mau kemana? Ayo temani aku yuk ke toko yang sebelah situ. Saya nggak pernah tahu ada toko yang ada di dalam, mungkin di dalam gang, di dalam gini-gini. Saya nggak pernah tahu, saya nggak cari. Orang itu yang ngajak saya, tak kenalkan dan sebagainya. Dan akhirnya karena saya masih ada waktu, saya doa sama Tuhan, gimana ya Tuhan, apakah saya ikut apa tidak ya? Dan Tuhan kasih damai sejahtera, ya oke lah, saya ikut masuk gang dan sebagainya. Dan dikenalkan dan melalui orang ini saya bisa masuk. Ternyata itu toko yang menjadi toko yang menguasai daerah itu saudara. Dan singkat cerita toko itu akan jadi customer saya. Sampai sekarang jadi customer terbesar saya. Saya ngelihat Tuhan itu baik. Saya nggak cari, tapi Tuhan itu tiba-tiba datang. Tiba-tiba orang itu datang dalam kehidupan saya dengan caranya yang ajaib. Saya tanya bulan depan, lu mana sales itu yang datang sama saya pertama, oh dia sudah di rolling di tempat lain dan sebagainya. Saya nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Tapi saya percayalah, itu gak kebetulan saya ketemu di waktu itu, tiba-tiba terjadi itu dan ini, dan itu terjadi, itu memberkati saya. Saya percayalah, kau cari Tuhan dan kebenarannya. Tuhan akan konekkan saudara dengan orang-orang yang tepat. Engkau akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti engkau nggak ngalami penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaanmu pun, Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih penyertaannya, Tuhan kasih firman-Nya di dalam hidupmu. Amin saudara, jangan takut anak muda. Apapun yang jadi kerinduan hatimu, pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan tahu apa yang engkau inginkan. Tuhan katakan apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Cari Tuhan aja. Bagaimana seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Jadilah sungguh-sungguh, mungkin belum sempurna, tapi kok Tuhan yang tulus gitu loh, yang murni, yang sejati itu loh, yang sungguh-sungguh itu aja. Maka saya percaya, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kau melihat satu persatu bonus yang daripada Tuhan itu datang dalam hidupmu yang gak pernah engkau duga. Ketemu ini, ketemu itu, dapat ini, dapat itu. Berkat yang Tuhan siapkan dalam hidupmu saudara. Bagianmu itu cari Tuhan. Jadilah dewasa, ngerti sama Tuhan.
Jangan kejar seperti orang yang gak kenal Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang engkau rindukan, yang engkau butuhkan, melebihi dari engkau sendiri inginkan. Saya jadi orang tua tuh pengen tuh. Maksudnya memberkati anak saya ya. Kalau kita orang tua yang punya sesuatu, aku pingin memberi yang terbaik untuk anakku. Tapi kalau itu belum waktunya, belum dewasa, ya kita ngerti gitu loh. Sometimes ada hal-hal yang mungkin Tuhan belum berikan sama saudara. Itu bukan berarti Tuhan gak sayang. Tapi ada sesuatu yang mungkin Tuhan belum berikan kepada hidup saudara. Karena saudara belum bertumbuh dewasa. Karena saudara belum dewasa. Sama seperti saya dengan anak saya gak mungkin kasih motor yang beneran, mobil yang beneran. Karena saya sayang sama anak saya kasih sepeda yang beneran, motor yang beneran, ya dia bisa kecelakaan dan menderita saudara. Saya kasih mobil-mobilan, saya kasih sepeda-sepedaan. Ya, karena dia belum dewasa. Untuk itu, bertumbuhlah dewasa. Bertumbuhlah dewasa supaya engkau bisa melihat apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang sesungguhnya itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mengasihimu bukan hanya karena Tuhan itu menjawab doamu. Tapi karena Tuhan belum jawab doamu, itu karena juga kadang Tuhan itu terlalu mengasihimu. Sehingga Tuhan gak mau engkau celaka, saudara. Amin, saudara. Belajar kenal Tuhan, dewasa kenal Tuhan, punya pikiran Kristus, mengenal Tuhan. Cintai firman Tuhan, terus cintai firman Tuhan hari-hari ini. Kalau males, paksa dulu. Karena manusia ini pasti pertama-tama kedagingan, pasti daging. Tapi kalau engkau sudah paksa, gak tiap hari aku membaca firman, hari-hari ini program pembimbing kita, tiap hari baca firman. Paksa, dulu saya juga maksa, gak suka dulu. Tapi satu titik engkau mengenal, merasakan keindahan firman. Engkau mengenal rema-rema Tuhan. Engkau mengenal perkataan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau mengenal bahwa firman Tuhan ini terhubung satu dengan yang lain. Yang luar biasa indah, ada keindahan benang merah satu persatu indah. Jadi hobi saudara, gak usah lagi disuruh baca firman. Sudah kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan dan melakukan firman terlebih. Itu menjadi hobimu. Karena kau melihat, sungguhan sih apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Amin saudara, paksa dulu. Untuk jadi dewasa itu kau butuh, manusia ini kan daging. Mau doa, ya males lah, lebih enak ngapa-ngapain yang lain. Lebih enak lihat Instagram scrolling dan sebagainya. Paksa dulu baca firman untuk kau jadi dewasa. Kelak engkau dewasa, kau akan cinta firman. Betapa ku rindukan sabdamu Tuhan, aku cinta firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku kan taat setia pada perintah-Mu Tuhan. Kalau sudah penuh pengertian, kau ngerti melakukan firman Tuhan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kau mengerti pengertian Tuhan, kau melakukannya dengan senang hati saudara. Amin saudara. Itu saudara, kita uji hidup kita. Kita lanjut sedikit ya saudara yang susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerima sampai sekarang. Garis bawahi makanan keras. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, makanannya pasti makanan keras, bukan susu lagi. Makanan keras itu apa? Kita belajar, makanan keras itu bukan penyampaiannya yang keras, bentak-bentak, marah-marah, bukan berbicara dengan cara penyampaiannya yang keras, tapi makanan keras itu berbicara tentang isinya. Isinya itu keras, isinya itu sesuatu yang harus dikunyah, sesuatu yang harus direnungkan, saudara. Saya renungkan, Tuhan, makanan keras itu apa ya? Apa ya Tuhan maksudnya? Yang pertama, saya renungkan, dikatakan bahwa makanan keras itu adalah firman yang membawa kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu makanan keras. Ya, saya nggak punya waktu, saudara ya. Ada di dalam kitab Matius tentang orang-orang di Galilea itu ya, karena dia dengar firman roti hidup, ya. Banyak orang-orang di Galilea itu yang mengundurkan diri. Perkataan ini keras, siapa yang dapat menerimanya? Kenapa perkataan Yesus ketika saya baca waktu itu, Yesus berbicara tentang roti hidup, saudara ya. Di dalam Matius, nanti baca sendiri Matius 6, saudara ya. Mengapa Yesus itu kok berbicara tentang roti hidup, itu berbicara tentang makanan keras, saudara. Ternyata Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan.
Waktu itu murid-muridnya hanya, saya lihat sebelum-sebelumnya itu berbicara tentang Yesus habis melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, saudara. Ya, Yesus itu baru mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang makan roti. Dan sesudah itu Tuhan berfirman bahwa manusia itu jangan kau kejar makanan yang di dunia, tapi akulah roti hidup. Dan orang-orang tidak dapat menerimanya. Tahukah saudara bahwa firman yang membawa kita kepada kehendak Tuhan itu makanan keras. Orang lebih suka cari Tuhan tuh cari mujizatnya. Cari bagaimana kita dapat mujizat, bagaimana kita bisa menjadi kaya, bagaimana kita bisa menjadi diberkati dan sebagainya, ya. Bukan hanya itu. Ayo, kalau kita mau jadi dewasa rohani, kita cari firman Tuhan untuk membawa kita mengenal kehendak Tuhan. Tuhan berkata, jangan cari roti yang di dunia ini, engkau akan lapar lagi. Tapi akulah roti hidup itu. Barang siapa yang dagingku ini benar-benar makanan dan darahku ini benar-benar minuman. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara. Makan tuh firman-firman untuk membawa kita mengenal Tuhan dan mengenal hatinya, kehendaknya. Kehendaknya itu apa yang ada di dalam hati Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini di dalam persekutuan doa komunikasi, kita nggak lagi makan minum susu, tapi kita harus jadi orang yang dewasa rohani. Hari-hari ini firman-Nya makanan keras semua. Kita diajari untuk bagaimana mengenal kehendak Tuhan hari-hari ini. Mengenal kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Saudara, hari-hari hidup gimana kehendak Tuhan? Hidup sungguh-sungguh, hidup bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Itu yang berkenan sama Tuhan. Ayo, terus cari kehendak Tuhan. Ya, makanan keras itu. Yang kedua, apa itu makanan keras? Yang kedua berbicara tentang teguran atas dosa-dosa kita. Teguran. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kutegur, sebab siapa yang kutegur itu kukasihi. Saya percaya hari-hari ini khotbah tentang kekudusan, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan itu tidak populer hari-hari ini. Hari-hari ini kita itu hanya kepingin khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga, yang mengenakkan tubuh daging kita. Tapi kita nggak suka sesuatu yang mengekang, sesuatu yang tidak enak di dalam daging kita. Mari hari-hari ini Tuhan berkata, aku menyiapkan malapetaka. Ya, dengarkan pada penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem. Untuk itu bertobatlah dari tingkah langkahmu yang jahat. Khotbah tentang hidup dalam kekudusan. Bertobat. Jangan sampai orang benar berbalik dari kebenarannya. Khotbah-khotbah tentang itu. Sesungguhnya itu makanan keras. Kalau orang dewasa suka loh. Teguran tuh suka. Khotbah tentang kekudusan yang menyucikan hati, menyucikan pikiran kita. Itu dia akan suka, saudara. Makanan keras itu. Yang memperingati hati kita untuk supaya kita terus berjaga-jaga. Hidup ada di dalam jalan Tuhan. Saudara, nggak usahlah untuk kita ini bagaimana sukses dan sebagainya. Udahlah, kalau kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui hambanya Musa. Kita hidup nggak menyimpang ke kanan ke kiri, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Ada berapa banyak orang tuh nggak berhasil, nggak beruntung bukan karena dia nggak tahu jalannya, tapi karena dia jatuh karena dagingnya sendiri dipenuhi hawa nafsu, jatuh karena dosa dan sebagainya. Kalau khotbah kekudusan itu penutup setiap lubang-lubang di dalam jalanmu enak di dalam jalan Tuhan, kau akan berhasil dan beruntung lah. Keberhasilan itu pasti akan jadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Ayo saudara, khotbah-khotbah tentang kekudusan. Cintai khotbah-khotbah itu, teguran yang nyata-nyata terhadap dosa-dosa kita. Cintai itu. Itu makanan keras yang akan mendewasakan hidup kita. Dan hari-hari ini, itu jadi porsi bagian kita. Keluarga besar persekutuan doa komunikasi. Teguran yang nyata-nyata. Amin, saudara. Dan yang ketiga, apa itu makanan keras? Alkitab. Hari-hari ini, jangan hanya mau makan dari khotbah, saudara. Bagus, saudara. Dengar khotbah itu bagus. Ya, dengar dari khotbah pembimbing kita harus itu, karena gembala memberi makan domba-dombanya. Tambah-tambahan doa pagi juga seperti ini, juga hamba-hamba Tuhan
yang Tuhan taruh di dalam hatimu, yang kau jadi berkat, bagus itu daripada kita dengarkan yang lain. Tapi saya beritahu saudara, khotbah tidak bisa menggantikan engkau baca Alkitab secara pribadi. Tidak bisa saudara. Kalau engkau mau dewasa, kau harus makan sendiri dari Alkitab saudara. Baca urut dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan ya hari ini mau baca Mazmur, oh hari ini bukan. Baca urut dari Kejadian sampai Mazmur. Kalau engkau mau jadi Kejadian sampai Wahyu, kalau engkau mau dewasa, kau harus makan Alkitab ini, gulungan kitab ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sehingga engkau bisa memahami Tuhan berbicara banyak saudara. Sudah habis Kak, belajar lagi, ulang lagi. Karena firman-Nya tidak pernah sama saudara. Walaupun apa yang kita baca sama, tapi remanya itu bisa berbeda. Di waktu tertentu, di situasi kehidupanmu tertentu, Tuhan akan berbicara makin hari makin dalam, makin hari makin indah. Amin saudara. Baca pertama seperti orang berenang gitu saudara, di depan. Gak kelihatan apa-apa di laut saudara. Coba makin lama makin dalam. Wow indah. Ada ikan-ikan yang kita gak temui di atas. Makin dalam lagi, tambah banyak karang-karang yang indah. Makin dalam makin indah. Saudara, jangan hanya jadi orang yang kenal Tuhan itu cuman di permukaan aja. Jangan saudara. Justru di dalam kedalaman tertentu firman-Nya itu indah. Aku tapi gak ngerti. Gak apa-apa. Baca terus. Mungkin firman tuh gak bekerja langsung mengenai mungkin tidak langsung engkau ngerti saat itu, tapi beberapa waktu kemudian Tuhan akan ingatkan ayat-ayat yang sudah engkau baca. Itu akan diingatkan kembali, oh ini loh, ini loh. Kalau engkau gak persiapkan kayu bakarnya, khotbah tidak akan dapat banyak saudara. Tapi kalau engkau ngerti firman, engkau baca firman, engkau dengar khotbah, nyambung, Tuhan akan, Roh Kudus akan banyak berbicara, nyambung, akan jadi rangkaian yang indah di dalam hidupmu, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin saudara, baca Alkitab. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, habiskan. Kembali lagi. Baca saudara, 2 pasal sehari, setahun berapa bulan, 3 bulan selesai. 3 pasal, gak sampai setahun habis saudara. Baca saudara. Kalau sudah habis, baca lagi, ditambah lagi mungkin porsinya mungkin gak sebanyak yang pertama, tapi tambahkan dengan translate-an yang ada yang bahasa Inggrisnya. Nanti saling melengkapi nanti bahasa Inggris juga dengan bahasa Indonesia, saling melengkapi. Kalau menjadi punya pengenalan yang dalam sama Tuhan. Sehingga orang yang punya pengenalan yang dalam sama Tuhan itu tidak dapat digoyahkan saudara. Amin saudara. Baca ya firman Tuhan itu ya. Amin saudara. Kemudian karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini berbicara tentang apa yang menghambat pertumbuhan kita, yaitu punya sikap iri hati, saudara. Orang yang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, saudara. Jangan ya saudara ya, karena Tuhan tuh punya jalan cerita setiap kita itu masing-masing. Ya, fokuslah bertumbuh, fokuslah berbuah dalam kehidupanmu. Kalau memang orang itu tanggung jawab saudara, keluarga saudara, teman seiman saudara, siapa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, anak didik, ya mungkin orang-orang yang ada anakmu juga itu jadi bagianmu yang kita harus tanggung jawab, kita ngurusi. Tapi jangan urusi yang enggak-enggak lah sama orang lain. Jangan kepo, jangan kepingin terus membandingkan. Tuhan hidup orang itu enak. No. Jangan iri hati, jangan fokus sama orang lain. Orang yang terus lihat kiri kanan, orang itu tidak akan pernah bisa bertumbuh sama Tuhan. Orang yang selalu membandingkan hidupnya, kesuksesannya orang lain, keberhasilan orang lain. Tuhan orang itu kok sudah sukses dulu, orang itu kok sudah dipromosi dulu, orang itu sudah diangkat dulu, orang itu kok sudah menikah dulu, orang kalau terus fokus sama orang lain, orang itu tidak bisa bertumbuh sama Tuhan. Fokuslah pada 1, 2, 5 talenta yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Apa yang Tuhan talenta? Seperti Daud, tidak fokus sama kakak-kakaknya. Enak rek kakak-kakakku ada di pemerintahan Saul ya, Abinadab, Syama, Eliab ya, waduh keren-keren ya, pakai pedang, pakai tombak. Enggak, aku cuma punya ketapel ini. Enggak, tapi dia enggak gitu. Apa yang talenta yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia fokus, dia kembangkan, dan talenta itu, walaupun talenta itu kecil saudara, cuman ketapel bisa merobohkan Goliat.
Fokuslah pada berkatmu sendiri, panggilanmu sendiri, pelayananmu sendiri. Jangan fokus sama yang lain lah, saudara. Nanti bisa iri atau lawannya iri atau apa, sombong. Jangan. Saya nggak pernah mau juga banding-bandingkan hidup saya itu. Kebodohan yang iblis buat, karena Tuhan tidak pernah banding-bandingkan. 2 jadi 4, 5 jadi 10 talenta. Fokuslah. Bukan berarti apa yang kecil di tanganmu Tuhan gak bisa buat perkara yang besar loh. Kalau engkau fokus dan mengembangkan apa yang Tuhan taruh. Oh, aku cuma punya toko kecil, aku punya tempat kecil, aku cuma punya catering kecil, aku cuma punya apa kecil, aku cuma punya talenta kecil, gak bisa apa-apa. Lihat saudara, bukan talentamu tapi urapan Tuhan di dalam tangan Daud yang membuat dia sekali satu batu itu merobohkan Goliat. Toko kecilmu, kalau Tuhan mengurapi engkau, akan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Yang gagah perkasa, apa yang tidak ajam jadi ada, dan yang mustahil jadi tidak mustahil. Amin saudara, urapan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan iri hati, fokus saja pada Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Dan jangan ada perselisihan. Perselisihan di sini itu bukan hanya berselisih biasa, tapi ada kebencian di dalam hatimu. Itu batu-batu yang akan menghimpit engkau bertumbuh. Gak bisa tumbuh firman tuh kalau punya batu-batu di dalam hidupmu. Aku gak suka sama ini, gak suka sama ini. Mungkin benci enggak ya, tapi gak suka, jangan. Udah buang semuanya itu. Fokus sama Tuhan. Aku mau Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Aku gak mau jadi orang yang mudah tersinggungan, mudah sakit hati, batu-batu, keras-keras. Udahlah, buang semuanya itu. Aku mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Udah gak zaman kita jadi Kristen-Kristen kanak-kanak lagi. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Aduh, janganlah saudara. Kita buang semuanya itu, fokus sama Tuhan. Percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat. Orang dewasa artinya apa? Siap terima kepercayaan Tuhan. Amin saudara. Sedikit saja ya saudara ya. Karena jika seorang yang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi apakah Apolos dan apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apa ini maksudnya? Terjadi pertikaian. Aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Apolos. Tahukah saudara, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Di mana Tuhan tempatkan saudara? Di jalan, dikatakan pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dimanapun tempat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara, itu yang terbaik dalam hidup saudara. Jangan jadi Kristen yang kita itu ikut-ikutan. Oh di sana rame, oh di sana ada hamba Tuhan ini, oh di sana ada KKR. Jangan jadi Kristen. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh lah, boleh seperti itu. Tapi jangan punya hati yang selalu seperti itu. Cari manusia, tapi fokus sama Tuhannya. Di mana Tuhan tempatkan saudara, itu yang terbaik. Saya nggak pernah melihat orang yang cuman main gereja-gerejaan, cari-cari mujizat, cari-cari KKR, cari-cari ini yang bisa bertumbuh dewasa, tidak ada. Yang ada saya lihat orang yang taat dan setia di tempat di mana Tuhan perintahkan saudara. Di dalam persekutuan doa komunikasi. Jangan lihat manusia, lihat Tuhannya. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau engkau ditempatkan di mana Tuhan tempatkan, itu yang terbaik. Seperti pohon kelapa Tuhan taruh di bibir pantai. Mungkin pohon kelapa kalau bisa ngomong Tuhan gak enak di sini Tuhan di sini kering, di sini banyak matahari, di sini panas. Lebih enak pohon apel di batu situ kan enak Tuhan, kayak pohon cemara ada kabut, indah dan sebagainya. No, kamu pindah ke situ kamu mati. Karena Tuhan tahu pohon kelapa itu letaknya di bibir pantai, di tepi pantai. Justru di tengah terik matahari itu engkau akan bertumbuh sehat, engkau akan kuat di dalam Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan saudara, tahu percaya, itu yang terbaik. Taat setia di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Di situ ada pertumbuhan, ada buah-buah rohani. Di situ Tuhan akan pakai engkau menjadi alat, menjadi berkat, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mungkin sampai di situ saja poinnya. Saya percaya mungkin apa yang kita sudah pelajari hari ini. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang dewasa dan siap menjadi mempelai Kristus. Siap akan kedatangan Tuhan. Sekali lagi, dewasa bukan usia, tapi pilihan hidup untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar dengan waktu yang singkat ini kami pergunakan waktu dengan baik. Kami percaya Tuhan, setiap pekerjaanmu, rancanganmu, rencanamu terjadi dalam hidup anak-anakmu yang sungguh-sungguh cari Tuhan.
Kami berdoa Tuhan berkati persekutuan doa komunikasi yang percaya Tuhan, biar rumah roti, perkataanmu, pewahyuanmu selalu Engkau katakan di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan terus berjaga-jaga Tuhan dan bersiap-siap akan kedatangan-Mu dua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diserahkan seluruh pekerjaan, kehidupan, panggilan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang bekerja sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.